Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang saya hormati para kepala sekolah dan seluruh dewan guru di lingkup Yayasan Albina Maluku Utara, para pegawai dan seluruh karyawan Yayasan Albina Maluku Utara, para siswa dan siswi yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur karena kita menjadi anak-anak bangsa yang telah mendapatkan warisan kemerdekaan dari para pejuang-pejuang bangsa ini, dari orang-orang yang telah mengorbankan nyawa mereka untuk mempertahankan kemerdekaan, mendapatkan warisan yang besar dari orang-orang yang telah berusaha melahirkan bangsa yang besar ini. Kita menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kita doakan mereka di hari yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal-amal mereka, seluruh perjuangan dan pengorbanan mereka. Salawat dan salam kita sampaikan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia sekaligus pejuang yang mewariskan nilai-nilai perjuangan kepada para pejuang-pejuang kita yang mayoritasnya adalah para pejuang Islam. Para peserta dan yang hadir dalam upacara yang sangat saya banggakan. Kita semua pada hari ini, hari di mana kita merayakan HUT RI yang ke-78, kita perlu memantapkan kembali jati diri kita sebagai anak-anak Indonesia. Kita bangga dengan para pendiri bangsa ini, bahwa mereka telah mewariskan sebuah kalimat, yang kalimat itu akan menjadi inspirasi terbesar dan sekaligus menjadi sebuah keyakinan kita bahwa bangsa Indonesia ke depan akan menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang akan memimpin dunia, bangsa yang akan menjadi nomor satu di dunia ini. Karena kita berkeyakinan bahwa di konstitusi, di undang-undang dasar, di permukaan undang-undang dasar 45 yang tadi sudah dibacakan, di alinea keempat, para pendiri-pendiri bangsa kita, mereka sadar betul bahwa memang mereka berjuang, mereka berkorban, mereka mengorbankan nyawa mereka mengorbankan harta mereka, tapi mereka kemudian dengan kerendahan hati menyadari itu, dan karena mereka cantumkan di dalam konstitusi bangsa kita bahwa kemerdekaan ini bukan semata-mata perjuangan mereka, tetapi disertai dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalimat yang harus menjadi kebanggaan kita sebagai putra-putri Indonesia adalah kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa ini harus menjadi orientasi dalam hidup kita, termasuk orientasi dalam belajar kita, orientasi dalam proses belajar mengajar kita, sebagaimana telah kita tetapkan menjadi visi dan misi yayasan kita, bahwa Allah adalah tujuan kita. Allah menjadi tujuan kita belajar, Allah menjadi tujuan kita membentuk pribadi-pribadi kita, Allah juga menjadi tujuan dalam seluruh aktivitas kita. Nah, karena itu maka kalau Allah Subhanahu wa taala menjadi tujuan kita, kita sebagai anak bangsa harus kemudian bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang 5 itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita pahami betul bahwa sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka seorang pelajar, seorang pendidik haruslah kemudian mengorientasikan hidupnya dan kemudian memurnikan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa.
Kemudian sikap-sikap kemanusiaan harus hadir di dalam kehidupan kita. Saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi. Nilai-nilai kemanusiaan itu harus hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk kita hadirkan di dalam lingkungan yang kita cintai ini, lingkungan Yayasan Albina, baik itu di Jerbus maupun yang ada di Kalimantan ini. Jika nilai-nilai kemanusiaan itu kita hadirkan, kita kokohkan lagi dengan nilai-nilai persatuan, dan kita kemudian kokohkan lagi dengan nilai-nilai sosial di dalam kehidupan kita, maka kita yakin insya Allah apa yang menjadi cita-cita kita, bahwa kita ingin meraih menjadi manusia Indonesia atau anak bangsa yang kelak akan berbakti, memberikan kontribusi besar terhadap bangsa dan negara ini, pasti akan bisa terwujud. Oleh karenanya, di hari yang berbahagia ini, mari kita teguhkan kembali sebagai anak bangsa, bagaimana menanamkan nilai-nilai Pancasila, bagaimana merealisasikan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tentunya hal paling penting yang harus ada di dalam keyakinan kita adalah Allah menjadi tujuan kita, karena itu menjadi sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Mudah-mudahan di momentum HUT RI yang ke-78 ini akan memotivasi kita, mengokohkan kita untuk semangat belajar, sehingga kita berharap kelak nanti di HUT RI yang ke-100 atau 20 tahun lagi ke depan, putra-putri kita, siswa-siswi kita ini akan memimpin upacara HUT RI yang ke-100 di Istana Negara nanti. Artinya, ada di antara anak-anak kita di Yayasan Albina yang boleh jadi akan menjadi Presiden RI dan memimpin HUT RI yang ke-100. Ada anak-anak Albina yang mungkin akan menjadi menteri yang mengisi kabinet dan hadir pada HUT RI yang ke-100. Ada di antara mereka yang mungkin menjadi gubernur, ada di antara mereka yang mungkin akan menjadi bupati, ada di antara mereka yang menjadi arsitek. Dan mari anak-anak sekalian, kita teguhkan HUT RI yang ke-78 ini untuk menjadikan momentum kita berjaya. Kita telah hadirkan kurikulum merdeka di dalam belajar, maka kita berkeyakinan bahwa di HUT RI yang ke-100 ada di antara kita pasti yang akan hadir di Istana Negara bersama-sama para pemimpin-pemimpin bangsa ketika itu untuk bagaimana menjadikan Indonesia negara nomor 1 di dunia. Demikian amanah pembina upacara pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA IT Albina Kota Ternate mengucapkan dirgaya